Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. oke, terima kasih. Mohon maaf ya ada hambatan tadi ketika masuk. Ini kelas B apa D ya? Kok saya lupa. Bu. Oh B ya, berarti saya salah ini tadi ya. Oh iya iya ya, sebentar sebentar. Kelas B ya. Oke, benar ya berarti ya. Oke. eh kita buka dulu ya perkuliahan kita hari ini dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya, semoga hari ini berjalan dengan lancar, presentasinya lancar ya. Kayaknya kalau untuk keenam kelompok tidak bisa ya, jadi nanti kayak 3 kelompok saja yang hari ini presentasi. Nah, silakan teman-teman untuk presensi di kelas sudah presensi belum? Sudah, Bu. Sudah ya. Alhamdulillah sudah, Bu. Oke, alhamdulillah sudah. Nah, hari ini saya tunjuk secara acak. Siap? Siap, dah. Harus siap ya. Oke, sebentar. Saya cek dulu di kelasnya. Oke, ini kelas B ya. Oke. Oke. Saya tunjuk secara acak ya. Kalau ntar, kelompok 1 anggotanya udah siap? Kelompok 1 yang merasa kelompok 1 baru 24 ya. Belum, Kelompok 1 Bu. belum? Belum siap? Belum, Bu. Belum ada orangnya atau belum siap? Belum ada orangnya. Baru Kurang, berapa? Bu. Kurang. Kayak ini ya. Nanti dari masing-masing anggotanya kan ada yang berjumlah 7, ada yang beranggotakan 6 ya. Sekiranya sudah ada 4 orang, kita mulai ya. Kita efisien waktu ya, kita mulai. Jadi seadanya saja nanti yang menghandle sebenarnya bisa moderator semua sih sebenarnya ya. Atau kalau misalnya kecapean ketika menjelaskan ya cukup 2 orang lah ya, satu moderatornya, satu pembicara atau moderator plus pembicara itu juga bisa enggak apa-apa ya. Jadi tidak usah terus diganti satu persatu harus ngomong tuh tidak ya, karena itu akan memakan waktu. Yang penting nanti disiapkan siapa yang membuka PPT-nya sehingga ketika dimulai itu langsung on semacam itu. Oke ya. Kelompok 2 siapa saja yang sudah hadir? Kelompok 2 yang merasa kelompok 2? Ada Mbak kelompok 2? Ada, Bu. Ada ya. Siapa saja yang kelompok 2? Saya, Laila. Hmm. Laila. Ada Mbak Kemudian Rotun, siapa lagi? Tohirotun Maher. Hanya Laila. Tidak usah Tohirotun malu Maher, Bu. untuk Tohirotun Maher, menyebutkan Bu. nama ya. Oke, oke. Kemarin daftar namanya dikirim ke saya enggak ya? Enggak ya kayak ya? Enggak dikirim ke saya ya nama-namanya ya? Halo. Daftar Nama-namanya nama kelompok, Bu. daftar nama kelompoknya. Kayaknya enggak ada ya. Belum. Ini kelompok sebentar. Kelompok 4 yang ngumpulin Rofatun Nur. Ini nama kelompoknya kok tidak dicantumkan ya? Saya tidak tahu nih siapa saja nama kelompoknya. Kelompok 4 siapa weh? Oke, Bu. Ngapunten lupa, Bu. Nah, ya kan. Nah, ini kan menghindari barangkali ketika apa namanya lupa mencantumkan di grup sudah diberitahukan nama-nama kelompoknya sehingga saya bisa cek. Karena ini kan tidak tahu ya siapa saja untuk kelompok 4. Oke ya. Ini sudah hadir 30, saya anggap sudah mewakili dari total jumlah kalian ya. Kita mulai ya untuk
alokasi waktunya ya kurang lebih sekitar 20 menit lah ya untuk menjelaskannya. Oke, saya tunjuk secara acak ya. Saya mulai dari kelompok berapa ya? Kelompok 2 ya. Kelompok 2 dan Mbak Laila, ada Tohirotun, ada Salma, Nuryana, Yusria, kemudian Fadila dan Hairul Anam. Oke, kelompok 2 sudah saya tunjuk ya. Nanti kelompok 2 gantian nunjuk temannya. Oke ya, misalnya mau kelompok 6 boleh, mau kelompok 1 boleh, terserah kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2 untuk share PPT-nya siapa? Atau share Microsoft Word-nya silakan. Yang share siapa Mbak Laila? Atau saya bantu? Nih saya bantu wes. Ini kelompok 2 ya. Oke. Kelompok 2 sudah saya bantu buka PPT-nya. Silakan Mbak atau Mas ini yang mau memandu acara. Silakan. Yang sudah ada saja teman-temannya dalam satu kelompok. Silakan. Saya serahkan kepada kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Laila Nur Saadah, NIM 46, Tohirotun Nahar, NIM 47, Salma Nuryana, NIM 48, Yusria Luciana NIM 50, Fadilatul Fitri Aulia NIM 54, dan Khairul Anam NIM 78 akan mempresentasikan tentang penyusunan RPP. Dari kelompok kami memilih kelas 2, tema 2, subtema 2. Di sini bisa dilihat ya, kelas 2 semester 1, tema 2 ada bermain di lingkunganku, subtema 2 bermain di rumah teman. Muatan terpadu ini untuk pembelajaran yang pertama ada PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, PJOK, SBDB. Alokasi waktunya 1 hari. Kompetensi inti yang pertama, KI1 menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. KI2 memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. KI3 memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain. KI4 menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Selanjutnya ada kompetensi dasar. Mata pelajaran atau muatan pelajaran ini bahasa Indonesia, kompetensi dasar KD 3.2, indikatornya dapat menguraikan kosakata dan konsep tentang keragaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks, tulis, lisan, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Untuk KD 4.2, indikatornya bisa melaporkan penggunaan kosakata bahasa Indonesia yang tepat atau bahasa daerah hasil pengamatan tentang keragaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya dalam teks, tulis, lisan, dan visual. Selanjutnya ada muatan pelajaran matematika untuk KD 3.4. Indikatornya dapat menjelaskan perkalian dan pembagian
yang melibatkan bilangan cacah dengan hasil kali sampai dengan 100 dalam kehidupan sehari-hari, serta mengaitkan perkalian dan pembagian. KD 4.4 indikatornya dapat menyelesaikan masalah perkalian dan pembagian yang melibatkan bilangan cacah dengan hasil kali sampai dengan 100 dalam kehidupan sehari-hari, serta mengaitkan perkalian dan pembagian. Selanjutnya, muatan SBDB KD 3.3 indikatornya dapat mengenal gerak keseharian dan alam dalam tari. KD 4.3 indikatornya dapat memperagakan gerak keseharian dan alam dalam tari. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini yaitu setelah mempelajari tentang keberagaman suku kata konsep dari berbagai wujud benda, siswa dapat menjabarkan dan menggunakan kosakata tersebut dalam bahasa Indonesia dan bahasa daerah dengan baik. Selanjutnya, siswa dapat menjabarkan dan memaparkan hasil pengamatannya dari suatu objek secara dalam bentuk teks tulis, lisan, dan visual. Yang ketiga, setelah mempelajari tentang bilangan dan pengaitan tentang sistem operasional, siswa bisa menyelesaikan masalah yang dihadapinya di kehidupan sehari-hari. Yang keempat, setelah mempelajari tentang pengenalan gerak sehari-hari dalam tari, mulai dari gerak tangan, gerak kepala, dan lain-lain, siswa diharapkan bisa memperagakan dan menerapkan gerak sehari-hari tersebut dengan baik. Selanjutnya, materi cek dihitung, yaitu perkalian dan pembagian. Lalu melakukan gerakan keseharian dalam tari. Pendekatan, model, dan metode pembelajaran yang digunakan. Pendekatan saintifik, model kuis, tanya jawab, pengamatan, dan diskusi kelompok. Metode yang digunakan yaitu tim games turnamen atau TGT. Media pembelajaran, ada gambar ilustrasi, proyektor, buku pelajaran. Sumber belajar, buku pembelajaran tematik terpadu kurikulum 2013 edisi revisi 2017. Kelas 2, tema 2, bermain di lingkunganku. Ini langkah-langkah pembelajarannya. Kegiatannya ada pendahuluan, inti, dan penutup. Untuk yang pendahuluan, guru mengkondisikan siswa agar siap mengikuti kegiatan pembelajaran. Guru membuka pelajaran dengan salam dan mengajak siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Guru melakukan presensi dengan menanyakan siapa siswa yang tidak hadir pada hari tersebut. Guru memotivasi siswa agar semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Siswa mendengarkan penjelasan dari guru tentang kegiatan yang akan dilakukan hari ini dan tujuan yang akan dicapai dari kegiatan tersebut dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Selanjutnya, awal pembelajaran dimulai. Ini sudah masuk ke kegiatan inti, yaitu langkah-langkah dari metode tim games turnamen atau TGT. Yang pertama yaitu awal pembelajaran dimulai dengan kegiatan motivasi, penggunaan gambar untuk memberi sedikit penjelasan dalam memberi stimulus ide dan diskusi yang dapat digunakan untuk memancing pemahaman awal peserta didik mengenai teknik dasar dan peraturan lari estafet. Guru membagi menjadi beberapa kelompok kecil dan menunjuk salah satu siswa dari kelompok untuk menjadi koordinator. Selanjutnya, guru memberikan pemahaman teknis dalam metode Teams Games Turnamen atau TGT ini, yaitu nanti guru membacakan sebuah pertanyaan terkait soal yang sudah dicantumkan dalam lembar kerja yang didapatkan masing-masing kelompok. Siapa yang cekatan dan aktif mendapatkan poin tersendiri apabila menjawab
dan benar, maka mendapatkan poin tambahan. Nanti disediakan peringkat 1, 2, 3 untuk mengapresiasi siswa. Di sini ada termasuk ayo membaca, ada materinya. Ayo membaca, menyimak buku pembelajaran tematik terpadu kurikulum 2013 edisi revisi 2017 kelas 2 tema 2, yaitu bermain di lingkunganku dengan subtema 2, bermain di rumah teman. Selanjutnya, guru memberikan instruksi kepada siswa untuk memahami serta mencatat poin-poin penting dalam materi, memahami bacaan dari suatu objek, operasi hitung, dan gerakan tarian. Selanjutnya, guru setelah itu meminta koordinator yang sudah ditunjuk tadi untuk maju ke depan dan mengambil sebuah objek gambar. Dan ada beberapa soal operasional hitung yang nantinya didiskusikan dengan teman satu kelompoknya. Siswa setelah mengambil gambar objek dan soal pelatihan, lalu didiskusikan bersama. Ayo mengamati. Siswa mengamati peristiwa gambar objek yang telah didapatkan tersebut. Siswa membuat sebuah kalimat terkait objek yang sudah didapatkan tersebut. Guru berkeliling ke masing-masing kelompok untuk mengecek keaktifan dan memastikan bahwasannya semua siswa dalam kelompok tersebut berpartisipasi dalam diskusi. Ayo berlatih. Guru memberikan instruksi untuk mengakhiri diskusi dan memulai untuk kuis kompetisi. Guru membacakan sebuah pernyataan dan pertanyaan. Kelompok yang angkat tangan terlebih dahulu akan mendapatkan poin tambahan. Siswa dari kelompok yang sudah maju tadi membacakan kalimat yang sudah dirangkai dan didiskusikan terlebih dahulu di depan kelas. Selanjutnya, siswa dipersilahkan untuk menjawab dan apabila benar, maka akan mendapatkan poin dan apabila salah akan dilempar ke kelompok lain. Selanjutnya, akumulasi poin terbanyak akan mendapatkan peringkat 1, 2, 3, dan reward. Selanjutnya, kegiatan penutup. Guru mengevaluasi hasil rangkuman siswa dan membacakan peringkat dari kuis. Siswa bersama menyimpulkan apa yang sudah dipelajari. Salah satu siswa memimpin doa penutup. Selanjutnya ada penilaian. Ya. Stop dulu Mbak, stop dulu ya. Ini saya mau tanya untuk kelompok 2 ya. Mohon dikoreksi kembali untuk alokasi waktu ya. Di sini kan 1 hari ya. 1 hari itu apakah hanya 1 JP saja untuk menjelaskan materi ini? Oke. Apakah mungkin dalam 1 JP itu permainan dan juga langkah-langkah kegiatan pembelajaran khususnya di kegiatan inti ini bisa tercover dalam waktu 25 menit? Bisa enggak kalau di logika? Enggak bisa, Bu. Kurang. Ya, enggak bisa ya. Masih Oke, kurang. nah, jadi ada relatan untuk alokasi waktunya. Karena di sini keterangannya 1 hari, alangkah baiknya 1 hari itu apakah 6 JP ataukah 3 JP. Jadi untuk pengalokasian waktunya, kegiatan pembelajarannya itu bisa tercover dengan baik ya. Jadi saya kasih masukan yang pertama pada alokasi waktu. Oke ya. Kemudian yang kedua, di muatan terpadunya di sini ditulis ada 5 mata pelajaran ya, ada PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, PJOK, dan SPDP. Nah, ketika tadi kita turun ke bawah ya pada KD, indikator, tujuan, dan materi pembelajaran, hanya dicantumkan Bahasa Indonesia, Matematika, dan SPDP. Nah, untuk yang 2 ini di mana ya? Bentar. 1, 2, 3, 4, 5. PJOK-nya ini kemana? Sama PKN-nya? Mungkin izin menjawab, Bu. Silakan. Mungkin itu yang ditulis di atas itu kan ada 5. Itu mungkin semuanya dari muatan pelajaran yang ada di tema 2.
Tapi yang pertama ini yang tadi dibacakan, dipresentasikan itu yang pembelajaran ke-1. Jadi dalam pembelajaran pertama atau ke-1 itu cuma ada itu tadi. Oke Gitu. ya, berarti 3 atau 2 tadi itu. berarti ini diralat juga ya. Kalau Ya. yang diajarkan itu hanya beberapa mata pelajaran, cukup yang tidak ada nanti dihapus ya. Oke ya, itu ya. Jadi untuk muatan terpadu dan alokasi waktunya nanti direvisi. Oke. Kemudian tadi menggunakan metodenya itu tim games turnamen ya. Jadi semacam menggunakan permainan dalam suatu kelompok. Oke, saya apresiasi untuk metodenya. Ini lain daripada yang lain ya. Jadi menerapkan model permainan dalam pembelajaran karena subjeknya itu, objeknya itu adalah siswa kelas 2 ya. Jadi disesuaikan dengan tingkatannya. Mereka biasanya itu lebih suka dengan games, permainan, dan permainan itu dalam wujud kelompok ya atau tim. Nah, pertanyaan saya yang ketiga, ini nanti diralat ya pada kegiatan langkah-langkah pembelajarannya untuk alokasi waktunya ya. Untuk pendahuluan tidak ada masalah ya, jadi sudah baik ya apa yang harus dilakukan oleh guru, mengajak berdoa, kemudian mempresentasi, memberikan motivasi, kemudian memberikan semacam kayak tujuan dari pembelajaran yang akan dicapai pada pagi hari ini. Kayak ini sudah baik ya untuk pendahuluannya. Nah, sekarang saya mau tanya pada bagian kegiatan inti. Oke ya. Ini adalah sintaknya ya atau langkah-langkah tim games turnamen, betul? Betul, Bu. Oke, betul ya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan saya, pada pelaksanaan tim games turnamen ini, itu membelajarkan materi tentang apa ini? Karena kalau kita simak bersama ya, itu tadi ke sistematika ya pelaksanaannya pembelajaran tim games turnamen itu yang pertama ada membentuk kelompok, kemudian ada tanya jawab, kemudian yang menjawab cepat itu diberikan nilai lebih, nanti ada peringkat untuk 1, 2, 3, rewardnya semacam itu. Nah, ini untuk membelajarkan materi apa? Mbak Laila di-on-kan dulu mikrofonnya. Kayaknya mau menjawab tadi. Oke. Selain Mbak Lela yang mau menjawab, tadi ada Mbak Lela, ada Mas Anam, kemudian ada Salma, Yus, Fadil, dan Protun. Yang lain silakan menjawab. Ini membelajarkan materi tentang apa? Anam. Bisa diulangi, Bu? Soalnya saya keluar. Oh ya, kamu keluar ya. Oke ya. Untuk kegiatan inti ya, langkah-langkahnya sudah sesuai dengan sintak dari tim games turnamen. Nah, yang jadi pertanyaannya, ini membelajarkan tentang materi apa, Mas? Materinya tentang apa untuk menggunakan metode tim games turnamen? Tes. Terima kasih. Dengaran, ya. Ya, suaramu agak terputus-putus, nah. Iya, Bu. Mungkin yang lain sambil menunggu sinyal dari Mas Anam. Oke, yang lain mau menjawab silakan. Silakan. Yang lain? Yo, kelompok yang lain. Mbak ini yang mana? Mbak Yus, mana yang namanya Mbak Yus? Mbak Yus ada? Nama lengkapnya siapa ya?
Yusria, Luciana, ada? Ayo, jangan menghilang lo ya. Kira dikasih tanya jawab menghilang. Salma wes, Salma. Bisa mendengar suara saya, Sal? Halo, kok malah menghilang semua ini gimana nih? Kelompok 2. Ada, Bu. Fadilatul Fitri. Ya, ini siapa ini? Ya. Jangan Mbak Laila terus, coba Salma. Salma. Iya, Bu. Kamu Iya. sama coba Mbak Salma memberikan pendapatnya. Ini pada kegiatan inti, materi yang diajarkan itu apa ya? Kalau kita lihat di awal itu kan ada matematika, ada bahasa Indonesia dengan SBDP ya, ada memahami teks, operasi hitung, dan melakukan gerakan keseharian dalam tari. Nah, untuk yang kegiatan intinya ini, itu membelajarkan materi apa ya, Sal? Karena di langkah-langkah pembelajarannya itu agak samar, ya. Silakan, Sal. Ini yang buat kemarin siapa? Tak tanya dulu kelompok 2. Yang buat kemarin siapa? Dia ngobrol sendiri ya. PJOK, Bu. PJOK, mana PJOK-nya, Mbak? Ada lari estafet ini, Bu. Ada lari estafet. Kalau di sini nggak ada PJOK ya, Mbak, yang kalian tulisnya. KD-nya Bahasa Indonesia, Matematika, sama SBDP. Nggak ada PJOK ya, Mbak? Iya. Ayo, gimana? Iya, Bu. Mau kan? Nggak ada kan? Oke. Ini materi apa? Ada yang bisa menjawab? Satu saja memberikan jawabannya. Apa ini materinya? Kalau lihat ke subtemanya kan tadi bermain di rumah teman ya, bermain di rumah teman. Ada beberapa KD dalam mata pelajaran ya. Tes. Bu. Ya. Ya. 6. Silakan 6. Sudah masuk, Bu? Sudah masuk suaranya 6. Oke, terima kasih. Ya. Terdengar ya? Ya, sudah terdengar. Semoga lancar. Amin. Untuk kegiatan intinya itu materinya apa? Ngotot ya, Bu? Benar. Itu kan yang pertama itu kan menggunakan metode tim games turnamen, ya kan? Nah, untuk itu kan sistemnya nanti dibagi per kelompok kan, Bu. Nah, itu nanti yang pertama itu dijelaskan kayak memberikan stimulus gitu loh, Bu, membaca. Yang pertama bahasa Indonesia sih. Ya. Nanti kan setiap anak itu disuruh maju, ya kan? Mengambil salah satu gambar. Kita menyediakan gambar. Nanti kan diamati terus dirangkai kata. Nah, setelah itu nanti ada diselingi kayak bacaannya itu kayak diselingi kayak apa ya? Pembelajaran matematika gitu. Jadi mencakup beberapa materi. Oke. Yeah. Seperti itu? Mungkin itu, Bu. Oke ya. Ya, terima kasih atas jawabannya. Nah, kalau dijelaskan seperti tadi kan lebih jelas ya. Karena kalau kita amati untuk yang kegiatan inti penjabaran dari kalian itu memang fokusnya kepada metode TGT-nya ya. Metode TGT-nya itu langkah-langkahnya seperti ini. Sudah baik sih, sudah dijabarkan secara urut ya proses pembelajarannya. Hanya kelemahannya tadi tidak mencantumkan misalnya kayak gambar itu berkaitan dengan apa ya. Kemudian keterampilan atau pengetahuan yang dihasilkan setelah mempelajari ini tadi kan belum jelas ya. Kalau
dari penjelasan Anam kita memperoleh gambaran. Oh, berarti tadi misalnya ada kata atau apa merangkai kalimat ya berdasarkan gambar misalnya, membuat kalimat berdasarkan gambar atau mungkin bacaannya itu tadi dikaitkan dengan bacaan tentang hitungan ya, hitungan. Jadi ada kaitannya dengan matematika. Oke, kalau seperti itu kan lebih jelas. Maka dari itu untuk menjabarkan kegiatan intinya, mohon lebih diperjelas kembali ya. Ya, jadi kayak ini kan masih bingung ya. Membacakan sebuah pertanyaan terkait soal yang sudah dicantumkan dalam lembar ini. Ini pertanyaannya itu seputar apa? Nah, itu kan juga belum jelas ya. Kalau stepnya sih sudah baik, stepnya sudah baik ya. Langkah-langkahnya sudah secara urut ya, sistematis. Jadi ketika dipraktikkan itu pun insya Allah dapat berjalan dengan baik ya, karena tidak ada yang terlewatkan. Hanya kelemahannya materinya yang masih belum jelas gitu ya. Jadi revisian untuk kelompok ini yang pertama tadi ini ya, yang muatan terpadunya cukup mata pelajaran saja yang terkait dengan pelajaran bermain di rumah teman, alokasi waktunya diperbaiki kembali, dan kegiatan inti, hanya itu ya. Selebihnya sudah baik ya. Ini saya cek juga sudah ada rubrik penilaiannya ya, lengkap. Ada penilaian sikapnya itu apa saja yang dinilai. Kemudian untuk pengetahuannya ya sudah ada. Ini kalau hasil keterampilannya ya, ini juga sudah dicantumkan, sudah baik. Oh ini ya yang kelanjutannya ya. Kelanjutannya. Oke ya. Oke, itu aja ya revisian untuk kelompok 2. Nanti kalian kirim ulang, nanti baru saya nilai ya. Karena untuk revisiannya ini diharapkan paling enggak kita kan ketemu 2 kali pertemuan untuk membahas ini. Nah, pertemuan yang ke minggu ketiganya berarti atau minggu ke-11, 12, 13 rencananya kita akan praktik ya, praktik ngajar. Jadi nanti yang datang ke kampus hanya beberapa kelompok saja, yang lainnya lewat Zoom semacam itu. Jadi kita simulasi ya menggunakan RPP yang telah kalian buat. Ada yang berperan sebagai guru, selebihnya nanti sebagai siswanya gitu ya. Nanti untuk teknisnya saya jelaskan pada pertemuan yang akan datang semacam itu. Oke, terima kasih Mbak. Tadi yang buka Mbak Laila ya. Silakan Mbak Laila untuk menutup presentasinya. Terima kasih. Itulah presentasi dari kami mengenai menyusun RPP. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mbak Laila mau menunjuk kelas, Mbak Laila mau menunjuk kelompok berapa untuk melanjutkan presentasi? Silakan. Mbak Laila? Ya. Kelompok berapa yang ditunjuk? Kelompok 5. Oke, kelompok 5 ya, siap-siap. Ada Vera, Ara, Fitri, Nisa, Ita, Nur, dan Sally. Ya, kelompok 5. Oke, bisa share screen ya, kelompok 5. Cek dulu kelompok 5. Kelompok 5, silakan siap-siap. Kelompok 5. Oke. Silakan, Mbak, untuk share screen. Siapa yang dapat jatah share screen? Mbak Samara ya, share screen. Oke. Oke, sudah terlihat, Mbak? Nanti langsung ke KD-nya ya. KI-nya tidak usah dibaca, tidak apa-apa. Oke, silakan. Saya serahkan ke kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Heradina Hita, 64,
Ita Maria India NIM 54, Sitor Aminah NIM 53, sama Mahasinati NIM 57, Fitri Nur Hasana NIM 68, Khairun Nisa NIM 72, Seli Simonik NIM 74. Kami mempresentasikan PP pembelajaran tematik terintegrasi. Dari kelompok kami mendapatkan kelas 5 mengambil semester asal. Temanya yaitu tema 3 makanan sehat. Kemudian ada subtema, subtema 2 pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Kemudian kita mengambil pembelajaran, kita tulis semuanya ya, pembelajaran ke-1 sampai ke-6. Lanjut ke kompetensi dasar indikator. Nah, dalam bahasa Indonesia, KD-nya ada 3.4 sama 4.4. Yang 3.4 yaitu menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan di media cetak atau elektronik. Nah, indikatornya 3.41 yaitu mengidentifikasi ciri-ciri iklan elektronik. Kemudian ada KD 4.4 yaitu memperhatikan kembali informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik dengan bantuan lisan, tulis, visual. Kemudian ada indikatornya 4.4.1 yaitu meragakan informasi yang disampaikan di media elektronik dengan bantuan lisan. Kemudian ada muatan pelajaran IPS, KD-nya 3.2 yaitu menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Kemudian ada indikatornya 3.2.1 yaitu mengidentifikasi aktivitas masyarakat sekitar dalam upaya pembangunan sosial budaya. Kemudian ada KD 4.2 yaitu menyajikan hasil analisis tentang interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Nah, indikatornya 4.21 melaporkan aktivitas masyarakat sekitar dalam upaya pembangunan sosial budaya Indonesia. Kemudian ada muatan PPKN. KD-nya 1.3 mengukur keberagaman sosial masyarakat sebagai anugerah Tuhan Maha Esa dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian indikatornya 1.1 yaitu menerima keanekaragaman adat istiadat yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian ada D2.3 yaitu bersikap toleran dalam keberagaman sosial budaya, masyarakat, dan konteks Bhinneka Tunggal Ika. Indikatornya 2.3.1 yaitu menunjukkan sikap toleran terhadap keberagaman adat istiadat di lingkungan sekitar. Kemudian ada KD 3.3 menelaah keberagaman sosial budaya masyarakat. Indikatornya 3.1 yaitu menceritakan dan memberikan contoh keanekaragaman adat istiadat di lingkungan sekitarnya. Kemudian ada D4.3 yaitu menyelenggarakan kegiatan yang mendukung beragaman sosial budaya masyarakat. Kemudian ada indikator 4.3.1 yaitu mempraktikkan kegiatan adat istiadat yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian ada muatan IPA, KD-nya 3.3 menjelaskan organ perencanaan dan fungsi pada hewan manusia serta cara memelihara kesehatan organ pencernaan manusia. Indikatornya 3.1 menggali informasi tentang penyebab gangguan sistem pencernaan manusia. Nah, selanjutnya KD 4.3 menyajikan karya tentang konsep organ dan fungsi pencernaan pada hewan atau manusia. Indikatornya membuat karya tentang konsep fungsi pencernaan manusia. Kemudian ada muatan lokal SBDP.
yaitu 3.3 memahami pola lantai dalam kreasi tari daerah. Indikatornya yaitu 3.3.1 menyebutkan properti tari daerah yang memiliki pola lantai berbeda dalam bentuk tabel. Kemudian KD 4.3 mempraktikkan pola lantai pada gerak tari kreasi daerah. Kemudian ada indikatornya membuat salah satu properti dari bahan ada di sekitar tempat tinggal. Selanjutnya Mbak Ara. Kemudian dalam pembelajaran kita sebenarnya per pembelajaran Bu. Jadi pembelajaran 1 tujuan pembelajaran 1 dengan mengamati dan mendemonstrasikan iklan media elektronik. Siswa mengidentifikasi ciri-ciri iklan elektronik. Kemudian yang kedua, dengan mencari teks bacaan dan memposter, siswa dapat menjelaskan macam-macam gangguan pada organ pencernaan. Kemudian pembelajaran 2, tujuan pembelajarannya itu 1. Dengan baca teks bacaan, siswa mempunyai informasi tentang penyebab gangguan pada organ pencernaan. Kemudian yang kedua, dengar diskusi sama kelompok, siswa mengidentifikasi ciri-ciri dari iklan. Kemudian yang ketiga itu mencermati teks bacaan, siswa mencari informasi dan properti. Kemudian pembelajaran ketiga tujuannya yaitu 1. Dengan mengamati gambar, siswa identifikasikan aktivitas masyarakat sekitar dalam upaya pembangunan sosial budaya. Kemudian yang kedua, dengan mengamati lingkungan sekitar, siswa membuat laporan hasil pengamatan tentang aktivitas masyarakat sekitar dalam upaya pembangunan sosial budaya. Kemudian ketiga, dengan melakukan wawancara, siswa menceritakan keanekaragaman adat istiadat di lingkungan sekitar. Yang keempat, berdasarkan iklan media elektronik yang disediakan, siswa menentukan ciri-ciri bahasa iklan. Mbak Vera, Kemudian Mbak Vera, yang tujuan pembelajaran di skip way, langsung ke ini aja, materi pembelajarannya, Mbak. Oh, okay. Selanjutnya ada pendekatan model dan metode pembelajaran. Pendekatannya tematik integratif saintifik, modelnya discovery learning, metode diskusi tanya jawab gagasan. Kemudian ada media, alat dahan, medianya teks daan, iklan media cetak atau elektronik, gambar-gambar poster. Kemudian yang alat dan bahan spidol dan papan tulis. Selanjutnya berbelajar mengambil Kemendik 2017 buku tematik kelas 5 guru dan siswa. Kemudian ada langkah pembelajaran. Kita yang pertama pembelajaran 1. Pembelajaran 1 kita kasihkan pendahuluan. Kalau kasih itu 10 menit deskripsi kegiatannya. Yang pertama, guru memasuki kelas dan mengucapkan salam. Kemudian ada guru menyapa siswa dan bertanya kabar. Kemudian ada guru absen siswa. Selanjutnya, guru meminta salah satu siswa untuk memimpin doa bersama. Kemudian ada guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan kompetensi dasar yang akan dilaksanakan dalam pembelajaran tersebut. Kemudian kegiatan ini yang pertama lokasinya 15 menit mengamati. Aku mengajak peserta didik untuk buka buku materi yang akan dipelajari. Kemudian ada peserta didik memperhatikan dan menyimak penjelasan guru mengenai iklan dari media cetak di organ pencernaan. Ya, bukan pencemaran. Peserta didik menikmati media yang digunakan guru dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya dia menanya, peserta diberikan kesempatan untuk tanya mengenai materi yang disampaikan. Itu iklan dari media cetak dan organ pencernaan. Selanjutnya, guru memberikan feedback terhadap pertanyaan peserta didik.
Selanjutnya, eksplorasi atau melar, yaitu guru menyiapkan materi yang diajarkan menyiapkan lembaga kerja diskusi. Hanya guru memiliki peserta didik dan beberapa kelompok yang masing-masing kelompok jumlah 4-5 orang. Nah, dalam kelompok itu tersebut, meminta peserta didik minta untuk menyelesaikan beberapa soal yang telah diberikan, kemudian diskusikan bersama dengan kelompok tersebut. Kemudian ada guru memberikan pengarahan pada peserta didik apabila mengalami kesulitan. Selanjutnya, guru memberikan penilaian terhadap tugasnya setiap kelompok. Selanjutnya, ada kegiatan menutup alokasinya 10 menit, yaitu yang pertama, guru memberikan evaluasi dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Selanjutnya, guru dan siswa menyimpulkan tentang materi yang sudah pelajari. Selanjutnya, guru menutup pembelajaran serta meminta salah satu siswa untuk berdoa penutup. Kemudian yang terakhir, guru mengucapkan salam dan meninggalkan kelas. Oke, stop dulu. Kemudian ada pembelajaran yang kedua. Stop dulu Mbak, stop dulu ya. Saya mau mengomentari dulu ya terkait dengan RPP yang telah dibuat. Tadi ada beberapa salah pengetikan ya, pencernaan, diketik pencemaran, kemudian perencanaan. Nah, mohon ketika mengetik dicek kembali ya, karena kalau yang ngetik beda orang dan yang membaca juga berbeda, biasanya akan mengalami kesulitan. Jadi beberapa kesalahan dalam pengetikan tadi ya, mohon diperhatikan. Kemudian selanjutnya, oke, untuk alokasi waktunya sudah sesuai ya, 6 ya, 1 hari ya, 6 kali 35 menit. Karena ini kelas 5 ya, ke selanjutnya. Sebentar, tadi keterkaitan materi pembelajarannya ada bahasa Indonesia, IPS, PPKN, IPA, SPDP. Benar ya, itu ya. Di materi pembelajaran ada tambahan ya. 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Oke. Nah, hampir sama dengan yang tadi aja ya, disesuaikan dengan yang dipelajari pada hari itu ya, hampir sama dengan kelompok tadi kelompok berapa ya? Kelompok 4 ya, hampir sama dengan kelompok 4 tadi ya, kelompoknya Mbak Laila dan kawan-kawan, menyesuaikan yang mau diajarkan pada hari itu. Selanjutnya, pada kegiatan pembelajaran 1 dan kedua, ini intinya kan masih berlanjut ya Mbak ya, masih berlanjut ya? Masih berlanjut tidak? Silakan dijawab. Kelompok 5 masih berlanjut? Masih berlanjut tidak? Hai. Kenapa kalian diam 1000 bahasa? Yuk kelompok 2, kelompok 5. Ya, kelompok 5. Masih berlanjut atau sudah tidak untuk yang pertemuan 1 dan kedua? Tinggal dijawab aja. Lanjut ya. Oke, kalau lanjut berarti tidak usah kami minta ketua kelas untuk memimpin doa. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, mengabsen siswa. Nah, karena ini masih lanjutan, berarti kita anggap itu misalnya setelah istirahat. Ya, misalnya, ini kalau tidak salah ada beberapa kali pertemuan ya. Sebentar, saya cek dulu. Ada pembelajaran 1, 2, dan 3 ya. 3, 4, 5, 6. Ya, benar ada 6 ya. Jadi gini ya untuk solusinya untuk kelompok 5, karena ini kalian alokasi waktunya adalah 1 hari ya, 6 jam pembelajaran, maka untuk kegiatan pendahuluannya tidak semacam ini, tidak mengulang pada waktu pagi hari di jam pertama ya kan, tapi langsung pelanjutannya. Jadi alangkah baiknya kita ringkas saja, misalnya untuk pembelajaran ini untuk materi misalnya ya antara bahasa Indonesia dengan IPA misalnya atau dengan SPD itu kita kaitkan dalam 2 JP atau 3 JP. Nah, itu jauh lebih mudah ya untuk mengatur setelah ini selesai lanjutnya itu bagaimana. Nah, semacam itu ya. Jadi ini kalau misalnya ini kan dibuat
satu JP satu pelajaran ibaratnya. Jadi terkesan kayak siswa itu tergopoh-gopoh lah ya bahasannya ya. Karena tematik itu kan terintegratif. Jadi dia itu tidak merasa kalau sudah ganti ke mata pelajaran yang lainnya karena kan saling berkaitan. Sama dengan yang kelompoknya yang 2 tadi, mohon maaf kelompok 2 ya Mbak Laila dan kawan-kawan. Itu kan tidak ada semacam kayak saya nyadar nih ini misalnya udah ganti pelajaran yang lain tapi langsung diintegrasikan macam itu. Kalau ini kan kayaknya dipisah ya, bahasa Indonesia sendiri, nanti jam kedua IPA, jam ketiga IPS misalnya. Nah, jadi pengintegrasian itu mereka tidak sadar lah ibaratnya ya. Tapi tetap ketika kita mengajarkan ya kita ungkapkan ini kita kaitkan dengan misalnya ya, kalau ini materinya tadi tentang saya cek dulu. Makanan sehat, kemudian pentingnya makanan sehat bagi tubuh ya. Oke, untuk bahasa Indonesianya misalnya menemukan ide pokok. Nah, kemudian kita kaitkan juga dengan pelajaran IPA misalnya. Nah, kalau agar mata itu sehat, kira-kira makanan apa yang harus kita konsumsi atau vitamin apa yang kita konsumsi untuk mata kita. Oh, misalnya vitamin A. Nah, kan disebutkan tanya lagi, misalnya vitamin A itu ada pada jenis sayuran atau buah-buahan apa? Coba dijelaskan misalnya. Oh, ada di ini Bu wortel. Nah, itu kan secara tidak langsung sudah mengintegrasikan antara bahasa Indonesia dengan IPA-nya. Dengan tadi berkaitan dengan anggota tubuhnya, misalnya kita ambil misalnya mata, misal macam itu ya. Jadi tidak terpisah-pisah lah ya. Kalau itu kan kayak ada gap ya, ada pisah-pisahan. Tapi kalau tematik ya harusnya menyatu semacam itu. Jadi per kegiatan itu jangan dipisah-pisah ya, macam ini ya. Kegiatan pembelajaran 1, pembelajaran 2. Nah, ya. Kalau ini kan pesannya kayak nah, ini kan peserta didik memperhatikan dan menyimak penjelasan guru mengenai iklan dari media cetak dan organ pencernaan. Nah, berarti ibaratnya kan kita ambil contoh iklan ya, iklan. Kemudian iklannya itu berkaitan dengan pencernaan manusia. Kan ada banyak sih, misalnya kayak penyakit lambung. Nah, itu kan iklan juga kan. Nah, iklannya kita analisis dari segi bahasanya misalnya. Ciri-ciri iklan bagaimana misalnya. Dia menyebutkan, oh menarik Bu. Kemudian persuasif Bu. Oh, nah, bahasanya bagaimana? Mudah dipahami. Nah, iklannya tentang apa? Tentang penyakit Bu. Penyakit apa misalnya? Misalnya tadi penyakit MAH misalnya. Karena kan kita kaitkan dengan masalah organ pencernaan. Misalnya penyakit MAH. MAH itu disebabkan karena apa sih? Senang makan pedas, Bu. Nah, berarti secara tidak langsung kan udah ada kaitannya antara bahasa Indonesia dengan IPA, semacam itu ya. Jadi ini pemenggalannya, ini kurang pas ya, nanti diperbaiki. Cukup misalnya kalau itu habis istirahat ya berarti pertama guru mengucapkan salam, kemudian mengkondisikan siswanya, cukup 5 menit saja, baru nanti masuk ke atau lanjut ke materi berikutnya. Oke, semacam itu ya. Ini nanti diperbaiki kegiatan pembelajarannya. Kemudian saya cek ke bawah ini ya. Oke, ini penilaiannya ya. Penilaiannya ada bentuk penilaiannya itu ada essay, unjuk kerja, pengamatan. Oke, ini lampirannya. Nah, kayak ini kan ada kaitannya sih antara bahasa Indonesia sama IPA. Di awal sudah terlihat di kegiatan intinya, tapi pemenggalannya kurang pas tadi. Nah, semacam ini. Oke, saya cek dulu materi. Rubrik penilaiannya ada, Mbak? Belum, Bu. Oke ya. Rubrik penilaiannya tadi kan dijelaskan kalau bentuknya ada essay ya. Ada essay, ada pilihan ganda. Nah, itu alangkah baiknya kalian cantumkan contoh soalnya. Untuk pembuatan soalnya pun tidak dipisah-pisah, langsung ya ada bahasa Indonesia, ada IPA, ada ini, ada SPD dan lain sebagainya. Oke, nanti dicantumkan ya. Oke, itu aja masukan untuk kelompok 5, nanti silakan diperbaiki dengan catatan tadi ya untuk kegiatan pembelajarannya diperbaiki pada bagian pendahuluannya juga ya. Kemudian tambahin juga dengan bentuk soalnya. Ambil salah satu saja tidak apa-apa, tidak harus semuanya. Oke ya.
Itu Iya. masukannya. Silakan kalian tunjuk kelompok mana dulu untuk melanjutkan. 2 dan 5 sudah. Berarti mau kelompok berapa? Ayo cepat aja. Kelompok 1, Bu. Oke, langsung gercep ya kelompok 1. Ya, sebelum dilanjutkan ke kelompok 1, silakan kelompok 1 untuk siap-siap nanti untuk share materinya. Kelompok 5 silakan ditutup dulu tadi Mbak Vera ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Suci penjelasannya. Dari kelompok 5, apabila ada kata-kata yang berkenan di hati teman-teman, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, silakan siap-siap kelompok 1 ada Asna, Akif, Divani, Afnan, Layinatus, Suci, dan Rohiyatun. Oke. Ya, udah siap-siap share screen. Baik, sambil menunggu Mbak Divani share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati Bu Suci Hirwani MPD selaku dosen mata kuliah pembelajaran Bahasa Indonesia MISD. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama ada Mbak Asna Fathul Jannah, NIM 43, kemudian Mbak Akif Filmiah, NIM 49, Mbak Divani Artawijayanti, NIM 51, Mbak Afnan Nur Hanifah, NIM 56, Mbak Lainatu Syifa, NIM 58, saya sendiri Suci Rahmawati, NIM 70, dan Mbak Roihatun Haniyah, NIM 71. Dari kelompok 1 ini mendapatkan kelas 1 mengambil tema 1, subtema 2. Untuk alokasi waktunya 6 kali 35 menit. 6? 6 apa 5? 6, Bu. Yang 6. di kelas itu salah, Bu, salah ketik. Oh, salah ketik. Oke, Ya, salah ketik. Udah diperbarui. Baik, untuk KD dan indikatornya, untuk muatan bahasa Indonesia, KD 3.4, menentukan kosakata tentang anggota tubuh dan panca indera serta perawatannya melalui teks pendek berupa gambar, tulisan, slogan sederhana, atau syair lagu, dan eksplorasi lingkungan. Untuk indikatornya 3.4.1, menjodohkan gambar dan kata anggota tubuh dengan tepat. Kemudian KD 4.4 ada menyampaikan penjelasan berupa gambar dan tulisan tentang anggota tubuh dan panca indera serta perawatannya menggunakan kosakata bahasa Indonesia dengan bantuan bahasa daerah secara lisan dan tertulis. Untuk indikatornya 4.4.1 menggunakan kosakata tentang anggota tubuh dengan tepat dalam bahasa lisan dan tulisan. Untuk mata pelajaran PPKN, KD 3.2 mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Indikatornya 3.2.1 menunjukkan hal-hal yang harus dilakukan dalam hubungannya dengan aturan menjaga kesehatan tubuh di rumah. KD 4.2 menceritakan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Indikatornya 4.2.1 mempraktikkan kegiatan tentang menjaga kesehatan tubuh di rumah dalam hubungannya dengan aturan saat makan di rumah. Untuk mata pelajaran SBDP, KD 3.3 mengenal gerak anggota tubuh melalui tari. Indikatornya 3.2.1 mengidentifikasikan gerak anggota tubuh seperti kepala, badan, tangan, kaki dalam suatu tarian. Kemudian KD 4.3 memeragakan gerak anggota tubuh. Indikatornya 4.2.1 mampu menirukan gerak anggota tubuh, kepala, badan, tangan, dan kaki dalam suatu tarian. Yang selanjutnya,
sumber belajar, media, dan alat atau bahan. Untuk alatnya itu ada gambar tubuh dan nama bagian-bagiannya. Kemudian ada alat musik untuk mengiringi siswa bernyanyi dan menari. Kemudian sumber belajarnya dari buku siswa tema 1, kelas 1, buku tematik terpadu kurikulum 2013 Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk pendekatan dan metode, pendekatan tematik dan saintifik. Untuk metodenya menggunakan ceramah, diskusi, tanya jawab, permainan atau simulasi, dan kemudian penugasan. Sintak pembelajaran atau langkah-langkah pembelajaran. Kegiatan pendahuluan ini alokasinya 15 menit. Kegiatannya diawali dengan guru memberikan salam dan mengucapkan selamat datang kepada siswa. Kemudian guru mengajak siswa berdoa sebelum memulai kegiatan. Bisa dipimpin ketua kelas atau yang lainnya. Kemudian guru menyapa beberapa siswa dan menanyakan kabarnya. Apakah sehat atau gimana gitu. Kemudian selanjutnya untuk mencairkan suasana, guru mengajak siswa untuk menyanyi bersama, yaitu Dua Mata Saya. Ini sesuai dengan tadi mata pelajarannya, yaitu anggota tubuh. Kemudian sambil menyanyikan lagu Dua Mata Saya, siswa menunjuk bagian-bagian tubuh sesuai dengan teks lagu. Yang selanjutnya yaitu kegiatan inti. Kegiatan intinya ini 180 menit. Ada mencoba, yang pertama yaitu guru menunjukkan gambar bagian-bagian tubuh dan menempelnya di papan tulis. Kemudian siswa mengamati gambar tubuh tersebut. Gambar tubuh tersebut belum ada namanya. Nah, nanti guru bertanya kepada siswa, apakah ada yang mengetahui nama-nama bagian tubuh pada gambar yang ditempel di papan tulis tersebut. Kemudian guru mengapresiasi jawaban siswa yang mau menjawab dengan meminta siswa untuk menunjukkan bagian tubuh sesuai dengan jawabannya. Selanjutnya, guru memancing siswa lain untuk aktif mengidentifikasi nama-nama bagian tubuh. Guru meminta siswa untuk mengecek jawaban mereka. Guru lalu mengambil kata nama anggota tubuh. Selanjutnya, guru memperlihatkan salah satu kartu nama anggota tubuh dan membacakannya, atau meminta salah satu siswa untuk menempelkan kartu nama tersebut di dekat bagian tubuh sesuai dengan yang dimaksud. Yang ketujuh, guru memperlihatkan kartu yang lain, membacakannya, dan meminta siswa yang lain untuk menempel kartu nama tersebut. Yang kedelapan, guru dan siswa mengecek bersama. Guru menunjuk salah satu bagian tubuh dan menyebutkan namanya. Yang kesembilan, jika ada kartu nama yang salah tempel, guru meminta siswa untuk membetulkannya sesuai dengan jawabannya gitu. Kemudian yang ke-10, setelah semua kartu nama anggota tubuh sudah dicek, guru lalu membacakan semua kartu nama anggota tubuh sambil menunjukkan anggota tubuh yang dimaksud. Itu bisa dilihat di buku siswa halaman 39. Kemudian yang selanjutnya, setelah siswa menirukan guru dan siswa bersama-sama membaca nama-nama bagian tubuh sambil menunjuk anggota tubuh yang dimaksud. Kegiatan mengamati. Guru bertanya kepada siswa bagaimana cara menjaga tubuh bagaimana cara menjaga supaya badan sehat. Kemudian yang kedua, guru bertanya kepada siswa bagaimana sikap yang harus ia tunjukkan di rumah saat hendak makan, sedang makan, dan selesai makan. Kemudian yang ketiga, untuk menjawab pertanyaan tersebut, guru meminta siswa menggali informasi dari teman sebangku tentang aturan saat makan di rumah. Yang keempat, siswa akan tanya jawab, yaitu bagaimana sikap yang harus ia tunjukkan di rumah saat hendak makan, sedang makan, dan selesai makan.
Yang kelima, guru meminta siswa berpasangan dengan seorang teman di sebelah kanannya. Setiap pasangan saling bertanya jawab atau berdiskusi tentang aturan saat makan. Yang keenam, guru meminta perwakilan siswa untuk menunjukkan tentang sikap saat makan di rumah. Setelah selesai, guru meminta siswa mengamati buku siswa halaman 40. Apakah dari hasil diskusi tentang aturan sikap siswa saat hendak makan atau setelah makan ada yang sesuai dengan gambar di buku tersebut atau tidak? Kemudian yang kedelapan, setelah itu guru merangkum semua jawaban siswa dan menyampaikan informasi tentang aturan di rumah tentang makan. Secara umum, aturan pada saat makan sebagai berikut, yaitu mencuci tangan sebelum makan, berdoa sebelum makan, dan makan sambil duduk. Kegiatan menari. Yang pertama, guru menanamkan kepada siswa untuk mengikuti aturan di rumah saat makan. Oke, Mbak Suci cukup dulu ya. Oke, ya, terima kasih. Kita analisis bareng aja dulu ya. Oke, sudah saya lihat kebetulan hampir sama dengan kelas yang kemarin ya, hampir sama. Oke. Untuk di SD itu satu hari 6 JP po? Kelas 1 SD. SD satu hari 6 JP. Ini. Ada siswa SD-nya nih kayak diwakili Mbak Siti Nur Aminah. Ada ini enggak? Satu hari kelas 1 SD 6 JP. Hai. Yang kelas 1. Apakah betul 6 JP? Kemarin itu gini Bu, bingung dari satu hari kelas 1 itu kelas bawah itu berapa jam pelajaran gitu. Nah, teman-teman yang lain itu katanya 6 jam pelajaran. Jadi ya kita ya udah 6 jam pelajaran gitu. Oke. Nanti silakan di cross check kembali apa betul satu hari di SD itu 6 JP ya. Karena kalau SD kayaknya pulangnya kan lebih awal ya biasanya ya. Kalau kita hitung secara normal ya, bukan pas pandemi ya. Jadi secara normal itu satu hari kelas 1 SD ada berapa JP, nanti teman-teman menyesuaikan untuk alokasi waktunya. Itu aja ya, nanti di cross check kembali ya. Nanti bisa tanyalah ya, tanya ke tetangga yang kelas 1 atau mungkin ada guru SD di lingkungan tempat tinggal kalian bisa ditanyai. Oke ya, itu dulu. Kemudian yang kedua, Oke, jadi materi pembelajarannya ada Bahasa Indonesia, ada PKN, dan SBDP ya, ada 3. Nah, yang di D, materi, di sini hanya menyebutkan ada 2, mengenal anggota tubuh dan bernyanyi, dan permainan guru berkata pegang. Nanti diperbaiki kembali ya, karena ada 3 mata pelajaran, berarti materinya harus ada 3 ya, bersesuai. Selanjutnya untuk yang F kurang model ya Mbak ya. Ada pendekatan, ada metode dan juga model. Nah, nanti model pembelajaran yang diterapkan untuk pembelajaran ini apa? Itu silakan ditambahi ya. Dikasih catatan ya untuk kelompok 1 ini. Kemudian untuk langkah-langkah pembelajarannya ini langsung ya digawe grade ya, tidak ada jeda untuk istirahat ya. Jadi mungkin nanti kondisional ya gurunya yang mengira-ngira sendiri nanti berhentinya atau jedanya di mana, kemudian nanti dilanjutkan di mana, berarti ini modelnya langsung ya. Oke, nggak apa-apa. Kemudian selanjutnya, oke sebentar. Teknik penilaian untuk yang sikap dan keterampilan di sini untuk keterampilannya sudah ada ya kriteria penilaiannya menunjukkan ini ya kepala pundak lutut kaki itu di mana.
Nah, yang belum ada itu adalah rubrik penilaian sikap dan penilaian pengetahuan, tes tertulisnya, sama observasinya. Itu nanti ditambahi ya. Jadi untuk penilaian sikap dan penilaian pengetahuan itu silakan ditambahi. Untuk sikapnya yang dinilai apa saja, apakah disiplin, tanggung jawab, religius, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua tentang penilaian pengetahuan itu juga dicantumkan yang dinilai itu tesnya apa sih. Kalau misalnya tes tertulisnya itu ada berapa butir soal, kemudian nanti ada kunci jawabannya. Gitu ya. Itu tambahan untuk kelompok 1. Oke, sama dengan kelompok yang lainnya. Jika sudah selesai, nanti silakan kirim revisiannya ke Vklas kembali ya. Tinggal diganti link Google Drive-nya ya. Link Google Drive-nya diganti, nanti otomatis akan terganti. Jadi nggak usah ngirim 2 kali ya. Dalam artian nanti kalau yang di sini masuk ada 6, nanti berubah menjadi 12 kan terlalu banyak ya. Jadi cukup nanti link Google Drive-nya aja yang copy paste-nya diganti. Itu ya untuk kelompok 1. Ya, selebihnya tidak ada masalah karena memang kebetulan kelas 1 ini kan materinya lebih ke sama dengan kelas 2 tadi ya, ke permainan ya. Kalau ini lebih ke bernyanyi. Saya mau minta tolong salah satu temannya yang menyanyikan lagu Kepala Pundak Lutut Kaki bagaimana lagunya? Ya, guyu. Rakmaisin, nanti ke praktek harus dipraktekin beneran loh ya. Dua mata saya, kepala pundak lutut kaki. Nah, gimana kalian mau praktikannya? Lagunya gimana? Ya, Mbak Akif silahkan. Silakan mungkin Mbak Akif Atau Mbak Mbak Divani. Etna. Oh, aku udah dikasih clue ya. Mbak Akif ataukah Mbak Divani. Mau nyoba Mbak Divani? Boleh. Nggak usah malu. Guru nggak boleh malu ya. Iya, sambil praktek. Kan kalau ngajarin tidak hanya diam kan. Siapa tahu anak itu belum tahu bahasa Indonesianya pundak misalnya atau lutut biasanya ngomongnya dengkul kan nggak ngerti tuh jadi praktekkan boleh. Apa Div? Kadang ada yang belum tahu pundak itu apa, lutut itu apa. Iya. Taunya itu. Iya, betul. Maka dari itu ketika guru menyanyikan lagu ini jangan hanya suaranya saja, tapi juga ikut gerak ya, jadi tahu. Kadang anak saya aja kalau saya cepatnya nyanyi ketuker antara pundak dengan kepala karena lagunya cepat ya. Nah, coba dipraktekkan, coba saya pengen lihat. Praktek Ya cukup. sama Bu. Hah? Praktek sama siapa? Sama gerakannya. Iya, ayo yang kelompok 1 silakan. Yang merasa kelompok 1, ayo praktek. Lututnya nggak usah cukup dipegang aja, nggak usah berdiri ya, nggak kelihatan ya. Siapa tahu kalian ini ya. Apa bawahannya ternyata pakai rok pendek kan nanti lucu ya. Oke. Ya silakan kelompok 1 untuk memulai. Oke. Ana mau memberikan aba-aba 6 boleh. Silakan. Praktekin ya, Bu. Silakan coba. Nah, guru Rakmaisinan. Nah, Divani udah memulai. Silakan Divani. Gimana, Div? Lagu yang kepala pundak lutut kaki. Kepala ya. Pundak lutut kaki. Gitu Bu, cuma gitu. Ya udah, terima kasih tepuk tangan untuk Mbak Divani ya. Nanti ketika prakteknya jangan terlalu cepat ya. Di situ kan kalau nggak salah langkah-langkah pembelajaran kalian kan yang kriteria penilaiannya itu ada ritmenya pelan kemudian cepat ya. Kalau untuk yang awal agak pelan ya, misalnya kepala, baru pundak, lutut, kaki. Nah, nanti pegang lututnya jangan keliru megang kaki ya, karena kan lutut dan kaki hampir berdekatan. Nah, nanti juga dikoreksi di bagian situ ya. Jadi apa ya istilahnya ya? Bukan nada ya, kecepatannya, temponya nanti ketika mempraktikkan itu mulai dari yang sedang sampai yang cepat. Jadi kalau cepat kan sambil melatih konsentrasi dari anak-anak itu ya. Oke, ya terima kasih untuk kelompok 1. Ya, berikutnya tambah 1 lagi ya. Tambah 1 lagi kelompok berapa? Kelompok 1 nunjuk kelompok berapa? Ayo. Kelompok 3 tadi sudah, Bu. 3 belum? 3. Oke, kelompok 3 ya.
Ya, silakan kelompok 3 untuk siap-siap. Kelompok 3 ya. Ditutup dulu Mbak Suci tadi presentasinya. Baik, terima kasih Bu Suci untuk bimbingan dan revisiannya. Dari kami sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Berarti kita lanjut ke kelompok 3. Kelompok 3 ada, sebentar. Ada Husna, ada Wahyu, Hapsari, Mia, Novi, dan Rizky Pratama. Oke ya. Silakan untuk persiapan kelompok 1, maaf kelompok 3. Ini perangkat pembelajarannya ya. Ini enggak copy paste kan, Mbak? Buat sendiri? Hai, kelompok 3. Tidak, Bu. Tidak? Tidak, kami kembangkan sendiri. Oke ya. Agar saya tidak curiga atau seudon ya. Ini yang ada gambar apa namanya ini? Kurikulum 2013 ya, yang perangkat pembelajaran dari SD Negeri 1 Kudus ini mending dihapus ya nanti ya, karena saya tidak curiga. Tuh ya. Ya, silakan sudah di-share PPT-nya. Apa yang share PPT? Maaf PPT, materi. Indonesia Matematika SBDP. Ya, yang share siapa? Yuk, gercep. Nah, oke. Rizky ya yang share ya. Ya, Bu. Silakan. Yang ngomong siapa? Apakah Rizky juga? Mbak Mia untuk moderator. Oke, silakan Mbak Mia. Mbak Mia, apakah ada? Halo Mbak Mia. Udah enggak? Kalau tidak ada, saya sendiri yang menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan menjelaskan terkait RPP untuk kelas 3. Untuk anggotanya ini ada Mbak Husna Juhaida, Mbak Wahyu, Mbak Absari, Mbak Mia, Mbak Novi, dan saya sendiri. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Husna Juhaida. Mbak Husna. Lanjut ke Mbak Hajar dulu aja. Baik Mas Rizky, boleh materinya dinaikkan? Siap. Kami dari kelompok 5 membuat RPP tematik kelas 3 subtema 1 muatan terpadu bahasa Indonesia, matematika, dan SBDP. Pembelajaran pertama, alokasi waktunya 1 kali 30 menit. Yang pertama ada kompetensi inti. 1. Menerima. Skip aja, Mbak. Langsung ke kompetensi dasar dan indikator muatan bahasa Indonesia. Ada KD-nya 3.3, yaitu menggali informasi tentang perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia yang disajikan dalam bentuk lisan, tulisan, visual, atau eksplorasi lingkungan. KD 4.3, indikatornya 3.4.1, memahami keadaan cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia.
3.4.2 mengidentifikasi informasi mengenai keadaan cuaca dengan benar. Yang selanjutnya kompetensi 4.3 menyajikan hasil penggalian informasi tentang konsep perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam bentuk tulisan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Indikatornya 4.4.1 menyebutkan ciri-ciri perubahan cuaca dengan benar. 4.4.2 menggunakan kosakata baku mengenai keadaan cuaca dalam kalimat yang efektif. Selanjutnya, muatan matematika. Kompetensinya 3.4 mengeneralisasi ide pecahan sebagai bagian dari keseluruhan menggunakan benda-benda konkret. Indikatornya 3.4.1 mengidentifikasi pecahan sebagai bagian dari sesuatu yang utuh dari benda konkret dengan tepat. Selanjutnya, kompetensi 4.4 menyajikan pecahan sebagai bagian dari keseluruhan menggunakan benda-benda konkret. Indikator 4.4.1 menuliskan pecahan sederhana berdasarkan gambar dengan benar. Selanjutnya, muatan SBDP. Kompetensi 3.2 mengetahui bentuk dan variasi pola irama dalam lagu. Indikatornya 3.2.1 memahami bentuk pola irama sederhana pada sebuah lagu. 3.2.2 mengidentifikasi bentuk pola irama sederhana pada sebuah lagu. Kompetensi 4.2 menampilkan bentuk dan variasi irama melalui lagu. Indikator 4.2.1 memperagakan pola irama sederhana. 4.2.1 membuat pola sederhana dengan percaya diri. C. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan membaca teks, siswa dapat mengidentifikasi informasi mengenai keadaan cuaca dengan benar. 2. Dengan menuliskan pokok-pokok informasi dari teks, siswa dapat menggunakan kosakata baku mengenai keadaan cuaca dalam kalimat yang efektif. 3. Dengan kegiatan mengeksplorasi lingkungan, siswa dapat mengidentifikasikan pecahan sebagai bagian dari sesuatu yang utuh dari benda konkret dengan tepat. Keempat, dengan kegiatan langsung saja ya. Gimana Mas Rizky? Dilanjutkan yang ke D langsung aja apa gimana? Langsung ke sumber dan media. Ya, langsung ya, sumber dan media. Yang pertama ada dari buku Pedoma Guru tema 5 kelas 3 dan buku siswa tema 5 kelas 3 atau buku tematik terpadu kurikulum 2013 Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2018. Yang kedua ada media ajar guru Indonesia SD atau MI untuk kelas 3. Yang ketiga teks lagu Ambilkan Bulan Bu atau jika menggunakan alat audio agar siswa bisa mendengarkan dengan langsung. Lanjut yang ke E. Pendekatan dan metode yang digunakan adalah pendekatan saintifik, strateginya menggunakan cooperative learning atau example non-example, metodenya permainan, penugasan, tanya jawab, diskusi, dan ceramah. Yang ke F, kegiatan pembelajaran. Alokasi waktunya itu 7 menit di kegiatan pendahuluan. Di kegiatan pendahuluan yang pertama ada kelas dimulai dengan dibuka dengan mengucapkan salam, menanyakan kabar, dan mengecek kehadiran siswa. Yang kedua dilanjutkan dengan berdoa dipimpin oleh salah seorang siswa. Siswa yang diminta membaca doa adalah siswa yang hari ini datang paling awal atau menghargai kedisiplinan siswa. Yang ketiga, siswa diingatkan untuk selalu mengutamakan sikap disiplin setiap saat dan memanfaatkannya sebagai
tercapainya cita-cita. Yang keempat, menyanyikan lagu Garuda Pancasila atau lagu nasional lainnya. Guru memberikan penguatan tentang pentingnya menanamkan semangat nasionalisme. Yang kelima, sebelum membaca buku, guru menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari kegiatan literasi dan mengajak siswa untuk mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan. Siapa yang pernah menonton berita di televisi tentang perakiraan cuaca? Adakah yang tahu apakah perkiraan cuaca itu? Siapa yang tahu ada jenis cuaca apa saja yang terjadi di negara Indonesia? Dan yang keenam, ada kegiatan guru menginformasikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Lanjut kegiatan inti. Alokasi waktunya 21 menit. Ayo membaca. Siswa membaca bacaan tentang keadaan cuaca di buku siswa. Guru juga bercerita tentang keadaan cuaca hari ini, cuaca semalam atau cuaca kemarin yang dapat disampaikan. Guru bertanya jawab dengan siswa tentang keadaan cuaca. Atau kegiatannya disebut communication and kolaboratif. Pertanyaannya, bagaimana keadaan cuaca hari ini? Apakah kamu merasakan hangatnya sinar matahari? Bagaimana keadaan cuaca semalam? Samakah dengan keadaan cuaca pagi ini? Lalu ada dilanjutkan dengan kegiatan ayo mengamati. Siswa menonton sebuah video siaran televisi tentang perakiraan cuaca atau mengamati gambar keadaan cuaca. Guru dan siswa mengamati gambar bersama dan menyampaikan simbol-simbol yang ada. Guru menguatkan konsep tentang cuaca dengan menyempurnakan hasil kesimpulan siswa dalam menyebutkan pengertian cuaca. Lalu siswa berdiskusi dan mencari jawaban yang tepat mengenai gambaran keadaan cuaca yang ada, atau critical thinking and problem formulation. Kegiatan selanjutnya, ayo menulis. Siswa mencermati simbol-simbol cuaca pada buku siswa. Siswa mencatat hasil pengamatannya di tabel yang telah disediakan, kemudian mencatat keadaan cuaca pada siang dan malam hari di rumahnya. Siswa mencermati cuaca apa yang dominan yang terjadi selama 5 hari ini. Lalu ada kegiatan ayo berlatih, yaitu memancing Stop dulu Mbak, stop dulu ya. Kita analisis bareng ya. Di paling atas Mas yang untuk alokasi waktunya. Oke, stop ya. Di sini alokasi waktunya satu kali pertemuan ya? Maksudnya satu JP saja? Iya Bu, 1 jam pelajaran saja untuk pembelajaran yang pertama. Oke ya. Untuk pembelajaran pertama 1 JP. Ini materi yang terkait ada Bahasa Indonesia, Matematika, dan SBDP? Iya Bu, 3 itu. Oke ya. Nah, untuk alokasi waktunya, kalau saya melihat ke kegiatan pembelajarannya, mulai dari pendahuluan, kemudian yang inti ya, inti ini banyak sekali ya penjabarannya. Kira-kira untuk waktu 21 menit itu sudah memenuhi tidak? Dan paling tidak ketika 1 JP itu kan di sini langsung ada penilaian ya, ada penilaiannya, ada penilaian secara lisan, kemudian ada secara tulis ya, intinya ya, ada tulis juga ya. Kira-kira mencukupi tidak untuk 1 JP pembelajaran semacam itu, kemudian ada penilaiannya secara tertulis, kira-kira cukup tidak alokasi waktunya 1 JP? Gimana? Mungkin kalau bisa memanage waktu mungkin bisa. Oke ya, berarti nanti tolong dibuktikan ketika praktek ngajar ya, apakah bisa ini semuanya tercover dalam waktu 35 menit ya.
Karena ketika proses pembelajaran itu paling tidak ya 2 JP lah ya, minimal itu 2 JP. Kalau hanya 1 JP melihat banyaknya kegiatan inti yang dijabarkan itu kayaknya agak susah ya untuk selesai dan memberikan penilaian langsung ya di sini ya. Kemudian pada kegiatan inti di situ kan ada kolaborasi antara bersama dengan orang tua ya. Itu kan ada ya orang tua bersama siswa memperhatikan perakiraan cuaca. Berarti kan ini semacam kayak tugas ya, tugas selanjutnya kan. Berarti nanti kan ada feedbacknya lagi. Tidak mungkin kalian memberikan tugas kemudian pada pertemuan selanjutnya tidak dibahas. Pasti kan ada pembahasannya. Ya, jadi nanti tolong diperhatikan lagi apakah memang tercover dalam 1 JP itu dengan banyaknya step yang kalian buat ya, karena di situ selain menyanyikan lagu nasional ada juga berkaitan dengan lagu yang lain ya. Misalnya lagu Ambilkan Bulan ya kan. Kan tidak mungkin nyanyi itu hanya 1 kali ya, biasanya kan kadang lebih dari 1 ya. Kemudian di sini dikaitkan juga dengan pecahan ya, pelajaran matematika. Penilaiannya juga ada lisan, kemudian ada tebak-tebakan, menuliskan lambang pecahan. Ini kan juga butuh waktu ya, tidak bisa satu JP itu bisa selesai dengan cepat ya, karena ini kelas 1 ya. Maaf, kelas 3 ya, kelas 3 ya. Apakah bisa dalam waktu 1 JP ini semuanya tercover ya. Kalau memang tidak bisa nanti RPP yang diperbaiki, tapi kalau memang bisa ya nanti kita lihat ketika teman-teman praktik ngajar ya. Jadi kita sesuaikan semacam itu. Kemudian di sini untuk materi pembelajarannya belum ada ya, belum dijelaskan di RPP. Kalau di lampiran ada materi pembelajarannya, tapi untuk materi pembelajarannya setelah ini pembahasan dari sumber dan media itu kan ada materi pembelajarannya belum dicantumkan ya. Nanti tolong dicantumkan kira-kira untuk matematika materinya apa, SPD apa, kemudian untuk bahasa Indonesia juga materinya apa. Ke revisi yang berikutnya pada kompetensi dasar itu kan ada 6 ya, ada 6 yang dipelajari ya. Bahasa Indonesia ada 2 KD, matematika ada 2 KD, SPD juga ada 2 KD. Maka dari itu untuk tujuan pembelajarannya itu juga paling tidak ada 6 juga sama. Ini kan tercantum hanya 5 ya. Tercantum hanya 5. Jadi paling tidak sama antara KD dengan tujuan pembelajaran. KD, indikator, tujuan itu biasanya sama ya. Itu catatan berikutnya. Oke ya. Itu saja untuk kelompok ini ya. Mohon dipertimbangkan lagi untuk alokasi waktunya. Karena bayangan kita itu kadang tidak sama dengan ini aja di contohnya ya, maaf teman-teman kan mengadopsi mengadaptasi ya. Yang adopsi kan ambil keseluruhan ya, mengadaptasi dari SD Negeri 1 Kudus di penggalan pertama aja pembelajarannya sampai 1, 2, 3. Berarti itu kan paling tidak ada 3 JP ya. Ada 3 JP ya kan. Kemudian pembelajaran 2 ini harusnya kan 4 dan 5 ya, kemudian 6. Jadi paling tidak pembelajaran pertama ya kalian minimal itu ya 2 JP. Nek 1 JP kayaknya mustahil bisa diselesaikan. Itu ya, mohon dipertimbangkan kembali untuk pengalokasian waktunya. Oke ya, itu saja. Silakan ditutup untuk kelompok 3, silakan. Baik, terima kasih. Itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3. Untuk selanjutnya saya serahkan. Oke, ya. Itu tadi ya teman-teman hasil dari pemaparan ya. Sementara yang sudah presentasi kelas kelompok 1, 2, 3, dan 5. Kelompok 4 dan 6 berarti kita lanjutkan minggu depan karena waktunya sudah tidak memungkinkan ya. Jadi kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Oke. Ya bagi teman-teman yang sudah mempresentasikan ya, dilihat kembali catatan saya itu tentang apa
apa, nanti diperbaiki, kemudian silakan kalian kirim di Viklas kembali ya. Itu nanti saya cek, saya berikan penilaian. Nah, untuk yang sudah nanti yang sudah direvisi semuanya, rencana saya seperti ini ya. Kita tidak mengadakan UAS secara tertulis, tapi UASnya itu adalah praktik ya. Saya rencananya mau ambil seperti itu, praktik kalian mengajar. Walaupun yang mengajar tidak semuanya ya, hanya satu orang dalam satu kelompoknya, tetapi kan keberhasilan teman itu mengajar tidak terlepas dari kerjasama dari satu timnya, menyiapkan materi, menyiapkan medianya, berikan media yang menarik sesuai dengan kelas yang kalian ampu. Kalau di situ misalnya menggunakan media gambar, ya carilah gambar-gambar yang sesuai dengan materi tersebut. Tentang organ tubuh ya, organ tubuh manusia ya carinya ya organ tubuh manusia, gambarnya jangan keliru ke organ tubuh hewan atau tumbuhan, itu kan nggak nyambung ya. Ya jadi itu nanti rencana saya. Jadi kalian tugas akhirnya atau UASnya itu kita ambil dari simulasi pembelajarannya. Semoga waktunya sih cukup ya. Kalaupun tidak cukup ya berarti pertemuan yang ke-16 harusnya UAS secara tertulis ya. Yang kelompok belum maju berarti itu nanti yang mempraktikkan mengajarnya. Gitu ya. Dan semoga bisa terlaksana dengan baik. Oke. Terima kasih ya atas semangat kalian ya. Mohon maaf tadi ada gangguan di awal, saya masuknya telat. Apabila ada tutur kata atau sikap saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan ya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, dengan membaca hamdalah ya kita tutup perkuliahan pada hari ini. Sehat selalu untuk semuanya. Ketemu lagi minggu depan. Jadi minggu depan itu adalah kelompok 4 dan 6. Dipersiapkan sebaik mungkin ya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, langsung saya end ya, teman-teman. Terima kasih untuk hari ini.